Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib dimanapun berada, wabil khusus para habaib yang hadir di majelis pada malam hari ini, yaitu Habib Hasan dan Habib Tulah Hamid. Kemudian yang kita hormati dan sama-sama kita muliakan para alim ulama, wabil khusus guru kita Dr. Yanda Sikansuri dan guru kita yang mulia Abdul Jarawi, yang mulia Guru Hadi, yang mulia Guru Muhammad Tasib. Muhammad Tasibnya teman seperjuangan di pondok pesantren. Cuma sidin kelebihannya diisi majelis lawan jadi pimpinan pondok. Ada orangnya kalau jadi apa? Kemudian para guru-guru yang lain dan tokoh-tokoh agama yang tidak bisa disebutkan, para hadirin dan hadirat yang berbahagia pada malam hari ini. Sebenarnya ulun kada pantas menyampaikan nasihat atau ceramah karena di sini ada guru-guru ulun. Tadi di motor sudah disampaikan oleh ada Sudah sore di Dadan Sarip malam ini. Nah, sampai wahina kada tokong palu kalau dingin ya. Nah, bisa berceramah. Jadi 5 menit yang saya menyampaikan. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Adibu auladakum ala salati khisalin, hubbin nabi wa hubbi ahli baiti sallallahu alaihi wasallam wa tilawatil Quran." Rasulullah SAW menyebutkan adibu auladakum, didiklah anak-anak kalian. Antara mendidik dengan mengajar itu jauh bedanya. Kalau kita mengajar, habis melajari break selesai. Tapi kalau mendidik, kita itu tidak bisa lepas. Setelah kita mengajar, kemudian kita membimbing anak tersebut, mendidik akhlaknya. Karena sekarang ini, kalau untuk masalah ilmu pengetahuan, tadi disebutkan oleh Kanda Harawi itu kan, waktu peletakan batu pertama sangat mudah. Nah, bahkan lebih pintar anak-anak kita daripada kita. Yang tidak ada di dalam Google itu adalah masalah adab. Masalah adab. Karena itu tidak bisa kita transfer kalau kita tidak belajar dengan guru. Mendidik. Kalau kita tidak bisa mendidik anak kita, maka antarlah anak kita itu ke sekolah-sekolah yang bisa membuat anak kita berakhlak yang baik. Apakah itu pesantren atau misalnya tahfidzul Quran yang mengajarkan akhlak yang mulia. Dan biasanya walaupun anak tuh anak guru, bahkan kadang-kadang anak guru tuh lebih lapah, lebih susah dididik daripada orang lain. Jadi kadang-kadang anak guru tuh harus diantar juga ke guru yang lain, suruh melajari. Makasih din guru. Nah, kan bisa kan ajar. Tidak seperti itu. Karena anak itu tiap hari bergaul lawan kuitannya. Nah, ketika ingin dididik oleh orang tuanya, kadang-kadang ada apa. Nah, jadi kita harus mengajarkan kepada anak kita akhlak, mendidik. Yang pertama yang kita didik adalah hubbin Nabi, cinta lawan Rasulullah.
Kayak apa supaya cinta? Nah, itu dengan kita membaca salawat tadi sebutkan, kita membaca maulid, nah, kita membaca riwayat-riwayat Nabi. Nah, apakah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab, tadi masalah. Kemudian yang kedua, hubbi ahli baiti sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada zuriat Nabi. Alhamdulillah kalau misalnya majelis itu dihadiri oleh para habaib, insya Allah majelis itu selalu diturunkan barokah. Cinta lawan keluarga Nabi. Ada satu cerita di Hadramaut itu ada yang namanya Syekh Abdullah Basudan. Syekh Abdullah Basudan ini termasuk ulama yang besar, dan beliau itu ikramul duyuf, selalu memuliakan kepada tamu yang datang. Pada waktu itu ada datang seorang zuriat Nabi, orangnya kada alim dan orangnya biasa saja, datang pada malam hari ke tempat Syekh Abdullah Basudan. Setelah datang ke sana, karena Syekh Abdullah Basudan ini adalah orang yang cinta dengan zuriat Nabi, lalu ditemui, silahkan bermalam di sini. Disediakan makan, kemudian Habibnya diuruti, dipijiti. Pian apa lagi ada hajat, ulun sediakan, napa nang pian suruh ulun gawe. Jadi dia zuriat Nabi tadi atau habaib, ada nang masih kurang, napa? Itu nah himarku itu masih kalapahan membawa aku tadi, tolong dipijitin. Himar ngaran disuruh oleh Habib, lalu dipijiti himar tadi sampai terguling, kalapahan juga. Tapi di dalam tidur sidin, nah di situ beliau mimpi dengan Rasulullah SAW. Di dalam mimpi itu Rasulullah mengucapkan terima kasih kepada Syekh Abdullah Basudan karena memuliakan daripada zuriat Rasulullah. Setelah bangun, lalu ujar Syekh Abdullah Basudan, wahai Habib, terima kasih banyak pian di sini. Berkat pian, ulun ini apa nang ulun hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bingung Habib tadi, nah apa ada? Aku ini alim kada. Dan menurut cerita, karena Sidin ini termasuk orang yang kada berilmu, Habibnya guringin melandau pada sembiang subuh. Jadi bingung, kenapa nih kabul hajat? Kemudian ujar Syekh Abdullah Basudan, karena ulun ini memuliakan dia, malam tadi ulun bertemuan lawan baginda Rasulullah SAW. Akhirnya Habib tadi mendengar nangga itu, beliau menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab kita mencintai dunia Nabi. Kemudian yang ketiga adalah tilawatil Quran. Kita harus ketujuh membaca Quran, karena Quran itu akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Ada satu kisah di satu kampung. Bila orang indah meninggal itu biasanya baca Quran malam pertama, malam kedua, semalaman ini saya juga baca, bangun baca. Tawam di sini kayak itu aja. Jadi ketika membaca nang pertama lancar, giliran nang kedua, nah berpagat-pagat sudah, pindah baju, giliran nang ketiga, adakah kacamata? Pinjam kacamata nang saya kada sadang, pinjam kan kabur nah bacaannya nah, dan nang tutupnya kacamata, kan bisa baca Quran. Disuruh nggak higa pula, suruh ke samping. Ternyata yang ketiga ini juga tidak baca Quran. Awas anda maitihi. Akhirnya apa? Ambil kahiga, cabut banting tajak. Siapa membungkam dia kok pada orang baca. Tahu yang membungkam kalau artinya kada kau bersuara nih.
Padahal memang ada kaum baca Quran. Nah, cuma supaya jangan sumpan, kayak itu caranya ambil tadi tajam ini siapa mau ambil Allah. Nah, jadi kira-kira sampai di sini aja. Karena tadi sudah disampaikan oleh Ikan Nahirawi. Salah kira mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.